Disaman ke isekai buat disuruh nyelamatin kerajaan atau dunia. Atau disuruh buat jadi pahlawan. Udah biasa. Tapi pernah nggak sih lu lihat Hemsi yang ketika dipanggil ke isekai menolak untuk jadi pahlawan-pahlawanan dan lebih memilih untuk menebas kepala raja yang memanggil dia? Like novel isekai yang MC-nya anti-mainstream ini berjudul Sun Slaughter, atau dalam bahasa Jepangnya Yobida Sareta Tsatsuri Kusa. Bukan MC isekai biasa. Di sini karakter utamanya yang bernama Tono Hifumi justru anti naif. Singkat cerita, karakter utama kita bernama Tono Hifumi ini merupakan seorang anak SMA yang awalnya lagi nyantai setelah latihan bela diri hariannya. Secara tiba-tiba didatangi oleh dua dewa dan memberitahunya jika dia akan dipindahkan ke dunia lain karena ada yang memanggilnya. Di situ Hifumi diberikan dua kekuatan oleh masing-masing dewa tersebut untuk dibawa ke isekai, dan dimulailah proses pemindahan sang MC. Namun di tengah-tengah proses perpindahan, datang lagi satu dewa kematian yang tertarik dengan kegelapan pada hati si MC dan memberikan kekuatannya juga. Ketika Hifumi hampir hilang dari dunianya, dewa kematian tersebut tiba-tiba ditebas menjadi dua bagian oleh Hifumi sebagai bagian dari percobaannya jika memang dia seorang dewa. Dua dewa lainnya pun spontan terkejut dengan perilaku Hifumi. Hifumi lalu berkata jika dia berterima kasih dan akan menggunakan kemampuan yang para dewa berikan kepadanya untuk membunuh tanpa ragu. Dia akan merenggut banyak nyawa di sana dan memenuhi dunia dengan rasa takut. Hifumi kemudian hilang secara keseluruhan dari dunia asalnya. Setelah berpindah ke isekai, sang MC sadar jika dia telah dipanggil melalui ritual kuno khusus dari seorang putri kerajaan yang bernama Imeraria. Spontan Hifumi langsung mengerahkan bilah katananya ke leher si putri dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada sang putri sambil mengacuhkan kesatria yang mengancamnya. Imeraria yang panik dan gemetar ketakutan, gugup untuk menjawab pertanyaan Hifumi yang sedang emosi saat itu. Walau pada akhirnya Hifumi tahu bahwa sang raja lah dalang dibalik ritual pemanggilannya. Tidak terima sang putri diperlakukan tidak pantas, satu kesatria menyerang Hifumi namun berakhir dengan tebasan kematian instan yang diarahkan kembali kepada kesatria tersebut. Ya, karena bela diri bawaan si MC ini yang mencapai level curang dari dunianya, ditambah pemberian anugerah dari kekuatan para dewa sebelumnya, itu memungkinkan Hifumi bisa menebas kesatria yang memakai armor lengkap di dunia itu. Setelah semua kesatria dibantai, Imeraria yang panik melihat tempat ritual tersebut menjadi kolam darah, memutuskan untuk membawa Hifumi ke ruang singgasana raja untuk meminta maaf secara formal. Sampai di ruang raja yang terdiri dari raja, ratu, pangeran, beberapa bangsawan dan kesatria kerajaan, Hifumi menolak untuk menunjukkan salam dengan menunduk seperti yang Imeraria lakukan. Para bangsawan yang ada di situ mengutuk sifat Hifumi karena tidak sopan, namun Hifumi tidak mempedulikannya. Sang raja bertanya apakah Hifumi seorang pahlawan yang dipanggil, lalu Hifumi menjawab jika dia bukan pahlawan. Para bangsawan semakin kesal dengan sikap Hifumi. Suasana menjadi tegang. Kesatria bersiap ingin menyerang Hifumi, namun suasana di situ dihentikan lagi oleh Imeraria yang menangis. Sang putri bermaksud ingin menjelaskan situasinya kepada Hifumi, dan Hifumi mengiyakannya. Saat baru berbicara beberapa kata, sang raja menginterupsi perkataan Imeraria dan berkata jika dia ingin tahu namanya. Hifumi kembali tidak menjawabnya dan masih menoleh ke arah Imeraria tanpa memperdulikan sang raja. Sang raja kemudian marah dan memukul singgasananya, menyuruh kesatria menangkap Hifumi dan berkata jika tidak apa-apa jika dia terluka. 4 kesatria menyerang, namun naas semua ditebas dalam satu tebasan efisien lagi dari Hifumi. Lihat waktu zaman itu, semua orang yang ada di ruangan itu menahan nafas. Imeraria menanyakan nama Hifumi dan Hifumi akhirnya memberitahukan namanya. Imeraria kemudian menunduk ke Hifumi untuk meminta maaf dan ingin membayarnya dengan menyerahkan nyawanya. Raja pun meninggikan suaranya dan berkata dengan bergetar, "Oh, bagaimana bisa seorang putri harus menundukkan kepalanya?" Raja kemudian berkata jika masih ada waktu, berlututlah kepada kami dan bersumpahlah untuk mengabdi kepada negara ini. Maka semua kejahatan yang barusan terjadi akan diabaikan. Hifumi sontak meludah dan melanjutkan jika raja tersebut bodoh karena tidak sadar posisinya sedang terancam dan putri sedang berjuang untuk melindunginya. Beberapa ksatria maju lagi ke arah Hifumi dan semuanya dibunuh hanya dengan satu tangannya kali ini. Ketakutan Imeraria semakin menjadi karena situasi semakin memanas. Raja menjelaskan jika dia tidak bisa mengirimkannya kembali ke dunianya karena hanya ada ritual pemanggilan. Hifumi menegaskan karena Imeraria masih di bawah umur,
maka orang tuanya lah yang harusnya meminta maaf kepadanya dan memberinya 30% harta kerajaan, dan ingin kejahatannya dipublikasikan ke seluruh kerajaan karena telah memanggilnya dari dunia lain, yang mana menurut Hifumi hal tersebut termasuk sebagai penculikan. Sang raja tentu menolak hal tersebut dan dengan tegas menyatakan jika Hifumi ini lancang. Ia tidak bisa mempublikasikan kesalahannya dan hanya bisa memberi uang. Setelah itu sang raja mengusir Hifumi dan menyebutnya sebagai anjing gila. Hifumi pun mengeluarkan katananya dari penyimpanan sihir hitamnya. Sontak ruangan itu makin menjadi chaos. Tanpa basa-basi lagi, Hifumi pun menerjang sang raja dan menebas kepalanya hingga putus. Kepalanya pun jatuh ke pangkuan si ratu. Ratu yang kaget dan panik histeris ketika pingsan bersama pangeran. Di sisi lain, Imeraria juga shock terdiam 1000 bahasa karena tidak bisa mencerna situasi yang sedang terjadi di depannya. Ksatria yang melihat Imeraria menangis berlari ke arah Hifumi dan menghunus pedangnya. Namun Hifumi tanpa mengeluarkan pedangnya menyendok dagu ksatria tersebut dan melempar kepalanya ke lantai batu hingga pecah. Darah segar berceceran di lantai. Majulah seorang pria tua yang ternyata seorang bendahara di istana tersebut. Dia berkata jika ia setuju menunjukkan ruang harta istana. Setelah sampai di ruangan harta, Hifumi mengambilnya dan menyimpannya di penyimpanan sihir hitamnya. Kemudian dia bergegas keluar. Imeraria yang tadinya menangis di ruang raja menyusul dan memanggil Hifumi. Sang putri berkata jika negaranya tidak akan memaafkannya dan dia akan berencana untuk membalas dendam. Hifumi yang tidak tahan pun tertawa terbahak-bahak dan berkata bagaimana kalau kita berkompetisi sekarang. Imeraria menolak dan berkata jika kekuatan ksatria negaranya saat ini tidak akan mampu melawan Hifumi. Namun suatu saat Imeraria lah yang akan bertanggung jawab untuk membalaskan dendamnya. Hifumi membalasnya jika dia akan menunggu saat itu dan pergi meninggalkan istananya. Imeraria mengangkat tangannya untuk mencegah ksatria tambahan yang baru datang untuk tidak menyerang Hifumi. Gimana? Penasaran sama kelanjutan ceritanya? Kalian bisa membacanya di situs Infinite Transnovel dengan catatan bahasa Inggris. Tapi kalau kalian belum fasih bahasa Inggris, tinggal nyalakan saja fitur auto translate-nya. Tenang aja, hasil auto translate sana masih terbilang rapi kok. Jadi ceritanya masih bisa dinikmati. Sekian, cheers.